Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beserta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para al dan sahabat beliau sekalian. Tengku Al-Hadi sebagai pimpinan yang Tuhan muliakan, dan juga kepada seluruh para guru-guru yang berhadir pada hari ini, dan juga para mungkin santriwati yang saya muliakan. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini kita baca kitab dalam setengah jam, kemudian sambungan dengan sesi kedua, yaitu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, kelanjutan daripada apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita dituntut untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita beribadat, tentu saja harus kita punya ilmu, baik yang berkenaan dengan ilmu fiqh, ilmu tauhid, dan juga ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Kemudian dalam hal tersebut, Imam Ghazali telah menyampaikan bahwa ibadah itu adalah samaratul ilmi, hasil daripada ilmu. Setelah kita punya ilmu, baru kita beramal. Yang beramal itu adalah merupakan setelah kita punya ilmu. Maksudnya bahwa dalam kita beramal itu adanya ilmu. Sekiranya kita beramal dengan tidak ada ilmu, maka amalan itu, ya, sebagaimana kata Ibnu Ruslan, mardudatun la tuqbalu, tertolak, tidak diterima,kan. Kemudian juga kita telah membicarakan pada pertemuan yang lalu bahwa ibadat itu adalah faidatul umur. Faidah hidup kita adalah dengan beribadat. Tanpa ibadat kita berada di alam dunia, sekalipun umur kita panjang diberikan Allah, tetapi tidak bermanfaat, tidak ada faedah. Hal-hal yang ibadah la faedatalah, sunyi daripada ibadat, tiada faedah dalam kehidupan kita. Maka dalam hal tersebut, untuk kita bisa berbuat, pertama sekali dalam beribadat ini ada permasalahan, ada sebab-sebabnya. Ya, kenapa kita dalam kehidupan ada orang yang ingin beribadat dan ada juga yang tidak mau beribadat, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak segala-galanya, bahkan menjauhkan diri daripada ibadat-ibadat. Nah, kenapa? Maka dalam hal itu Imam Ghazali mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna awala ma yunabihul yambihul abdu bil ibadat wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khatwatin samawiyatin min Allah wa taufiqin khassin ilahi. Yang bermakna, pertama sekali manusia bisa sadar, bisa mengetahui, berkeyakinan, ya, untuk dia beribadat, bisa beribadat, ya. Yang pertama sekali apa? Dan juga yang kedua, jawabannya nanti. Yang kedua, bisa mengasingkan diri untuk menjalani jalan akhirat. Artinya segala perbuatan, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku dan sebagainya, itu menuju jalan akhirat.
kesemuanya itu adalah bi khatratin samawiyatin. Artinya ada suatu sikap yang dibangsakan kepada samawiyah. Maksudnya khatratin yang dibangsakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bahasa Aceh neketok hati Allah. Ya, pakan orang bisa beribadat. Pakan orang menjalani, kenapa mereka bisa menjalani jalan-jalan akhirat? Itu adalah karena khatratin samawiyatin. Khatrah suatu artinya dorongan yang timbul daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal tersebut bagi mereka tidak ada khatrah samawiyah. Dalam bahasa Imam Ghazali, khatrah samawiyah, mereka tidak akan mau beribadat. Yang kedua, bi taufiqin khassin ilahin, dengan ada taufik yang khusus, yang taufik tersebut adalah dibangsakan kepada Tuhan. Pengertian taufiqin khassin, Allah memberikan kekuatan kepada hambanya, Allah memberikan peluang kepada hambanya, ya, untuk bisa melaksanakan ibadat. Karena mana taufik adalah Allah memberikan kudrah, memberikan taufik, memberikan kekuatan, sehingga apapun hambatan dan rintangan tidak akan terpeduli, terus mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Umpamanya kita hadir pada majelis ilmu, majelis pengajian, kalau tidak ada taufik yang khasin ilahin, ya, dorongan yang Allah memberikan kekuatan kepada kita, mungkin kita bermasalah. Biarlah hari ini kita hadir satu hari, kemudian hari depan juga kita biarlah hari ini, itu adalah Allah tidak memberikan kekuatan. Tetapi kalau Allah memberikan kekuatan kepada kita, terus kita berbuat, sekalipun dalam perjalanan, hujan dan lain sebagainya, maka dalam hal tersebut alhamdulillah pada kita semua, ya, yang berhadir pada hari ini adalah kenapa kita bisa hadir, karena ada taufiqin khasin ilahin, taufik yang khusus yang dibangsakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kalau kita lihat juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Siapa saja orang yang telah melapangkan oleh Allah akan dadanya. Nah, siapa saja orang yang telah melapangkan oleh Allah akan dadanya. Artinya tidak rasa sempit dalam jiwa, dalam benaknya. Tidak artinya tidak membuat suatu alasan ini itu dan sebagainya. Hanya dur pemikiran. Ya, seumpama kita setiap pertemuan hari Rabu ketiga, terus kita berbuat sehingga tidak ada hambatan dari tangan sedikit pun, ya, sehingga kita telah siap dari pagi umpamanya ataupun setelah salat zuhur kita telah siap untuk hadir pada majelis yang mulia ini. Maka alhamdulillah pada kita semua, ya. Jadi dalam hal tersebut kiranya Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadanya bagi Islam. Bagi Islam bukan saja masuk, kalau kita bukan lagi masuk dalam Islam, tetapi Islam yang telah ada pada kita benar-benar sebagai suatu jalan bagi kita, mulai turun-temurun dari nenek moyang kita sampai kepada kita, alhamdulillah masih selamat Islam. Sehingga dalam hal tersebut perlu kita jaga Islam, ya, perlu kita menjaga Islam ini bisa bertahan sampai kepada artinya kepada cucu-cucu kita, ya, keturunan-keturunan kita di masa akan datang. Islam yang dimaksudkan adalah Islam kafah, lengkap, ya, sehingga dalam pelaksanaan apa yang diperintah
segala sesuatu kita kerjakan. Juga yang dilarang kita ketinggalkan. Jangan selalu perbuatan yang diperintah kita kerjakan. Kemudian juga yang dilarang kadang-kadang kita kerjakan, itu tidak kafah. Nah, secara umum kafah apa yang diperintah kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Itu maknanya lil Islam, sehingga kita tunduk dan patuh kepada segala perintah. Bagi orang tersebut fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia itu atas cahaya daripada Tuhannya. Artinya mendapat suatu cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bayangkan cahaya itu bagaikan cahaya matahari ataupun cahaya bulan, bukan itu yang dimaksudkan. Ya, karena kalau kita lihat juga penjelasan bahwa gelap dan bersinarnya hati itu daripada mahasinil akhlak. Ya, yang pertama, yang kedua min masawi. Gelap dan bersinar hati anggota anggota kita, jawareh-jawareh kita, daripada kebagusan hati dan juga daripada segala keburukan-keburukan yang dikerjakan oleh anggota. Jadi dalam hal tersebut bersinar dalam pandangan agama. Ya, saya nur, saya iman, saya amalan yang kita kerjakan itu bersinar pada hati kita, pada anggota, pada jawareh. Kenapa? Karena hati yang pertama sekali, ia sebagai pemimpin. Apabila itu hati kita baik, maka bersinarlah anggota. Ya, anggota kita bersinar. Nampaknya dalam kehidupan tidak ada sinar. Itu bukan pandangan dari mata, hanya bisa kita melihat daripada pandangan iman. Jadi oleh karenanya, maka bagi kita paling utama adalah hati. Kiranya bagus hati, ya, nah, maka baguslah segala anggota. Sehingga dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghatun iza salahatil jasadu kulluh wa iza fasadatil jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Bahwa dalam hati, dalam tubuh kita ada suatu mudghah. Mudghah yaitu darah segumpal. Nah, ada satu darah segumpal yang apabila bagus darah tersebut, maka baguslah anggota seluruhnya, dan apabila fasid anggota darah tersebut, maka fasidlah anggotanya. Artinya apa? Bahwa bila hati kita yang kita miliki, ya, tidak ada terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada rasa iri hati, tidak ada rasa hikdu, tidak ada rasa marah-marah dan sebagainya, sehingga menampakkan lahir ataupun sinar cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal tersebut itu maknanya wa ala nurin min rabbih. Nah, kemudian dalam hal tersebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam satu hadis, innan nura iza dakhala qalba infasaha wansyaraha. Sesungguh cahaya ataupun nur apabila masuk ia nur akan hati, kita mau cahayanya dalam hati, ya, lapang dada, ya, infasaha, nisya terbuka iya, dan insyaraha nampak dengan secara jelas. Artinya terbuka dengan lebar. Maksudnya bahwa cahaya yang apabila masuk dalam hati, kapan bisa masuk? Ya, kapan bila bisa masuk cahaya itu dalam hati? Apabila ya hati tersebut, karena hati itu merupakan sebagai amir, sebagai raja yang memerintah anggota, ya, untuk kita bergerak, berbuat yang baik. Siapa yang menyuruh?
adalah hati. Ya. Kemudian untuk tangan bisa berbuat yang terbaik, juga demikian. Tangan bisa membunuh orang lain sebagainya, itu adalah perintah daripada hati. Sehingga dalam hal tersebut, ya, hati itu bisa, nur itu bisa masuk. Tetapi kalau umpamanya hati tidak bagus, berada fi masawi, dalam kejahatannya, dalam keburukannya, ya, maaf dengan bahasa Aceh, tengok, serontok dalam keadaan benci ke kau, serontok dalam keadaan katanya iri hati ke kau, yang tidak akan masuk saya. Sehingga watihana masuk hana tamong saya dalam hati kita, ya, maka kita selalu dalam kehidupan dalam keadaan tidak baik. Ya, kadang-kadang bengeh teli gegop menunggu, kadang-kadang benci digegop, iri hati digegop, dan macam-macam lah timbul hal-hal yang tidak baik. Maka dalam hal tersebut bahwa hati bisa, ya, bila berarti saya bisa masuk dalam hati. Sehingga para sahabat berkata, ya Rasulullah, hal lizalika alamatun yu'rafu biha. Ya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah tanda-tanda yang bisa kita kenal dengan tanda-tanda tersebut bahwa hati seseorang sudah masuk nur? Nur sudah masuk pada hati seseorang. Ada tandanya. Ya, kata Rasulullah, at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wasti'dadu lil mauti qabla nuzulil mauti. Yang pertama, tajafi an daril ghurur. Ya, tajafi an daril ghurur. Kalau kita selalu sibuk dengan kehidupan dunia, dunia merupakan daril ghurur. Punya kesibukan ini, kesibukan dari pagi sampai petang, dari petang sampai malam, dan malam sampai subuh kadang-kadang. Selalu sibuk dengan daril ghurur. Kenapa dikatakan daril ghurur? Karena negeri dunia yang kita tempati, sekalipun itu diserahkan kepada kita, yang namanya dunia itu adalah daril ghurur. Bisa menipu kita, sehingga apa yang kita usaha, apa yang kita berbuat di alam dunia ini bisa saja sewaktu-waktu akan menipu kita dalam kehidupan. Ya, jadi tajafi, tajafi yang bahasa Aceh tak perenggang baju, yang tak perenggang ro, tak biju ro, yang broken. Kadang-kadang salat jam 2 baru salat zuhur, ada kala jam 3, karena keterbatasan waktu, sangat sedikit waktu untuk bisa kita berbuat, ya, sangat sedikit waktu untuk bisa kita berbuat. Nah, sehingga dengan hal ini kan kita kurangi, sehingga kebiasaan jam 3 kita kurangi sampai jam 2, dari jam 2 juga kita kurangi sampai jam 1, sehingga tepat waktu. Nah, tetapi kalau kita tidak ada kesadaran, ya, tidak ada kesadaran, terus kita berbuat. Padahal dunia ini memang diserah, dunia khuliqal lakum, dunia diserahkan kepada kita, tetapi dunia diserahkan kepada kita liyatazawwadu, untuk kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Nah, kita mencari bekal, berusaha membuat bekalan-bekalan untuk akhirat. Nah, maka dalam hal tersebut supaya kita siap untuk bertazawud, artinya kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat, maka jadi tentu saja kita harus merenggangkan diri, ya, walaupun tidak sepenuhnya harus kita berbuat. Artinya pada tempat-tempat yang terbaik kita sisihkan waktu. Kadang-kadang tidak sepenuhnya, ya, tidak mungkin sepenuhnya. Seperti, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita mondok di pesantren, mondok di dayah.
Jadi tentu saja 24 jam dalam kesibukan belajar terus. Ya, tidak ada waktu yang bisa kita katakan kosong, tidak ada. Ya, nah, dalam kehidupan di daya-daya, nah, mungkin ini daya pun tidak ada yang tidak sama juga. Ya, ada yang bebas, ada yang tidak. Kalau umpamanya daya halu angin itu di tempat kami, itu tidak cukup, seakan-akan tidak cukup 24 jam. Waktu satu hari satu malam tidak cukup 24 jam. Kalau siang hari cuma dari jam 11 sampai jam 12 waktu tidur. Kalau malam dari jam 1 sampai jam setengah 5 ataupun jam 4. Jadi satu hari semalam ya kira-kira sekitar 5 ataupun 4 jam lah. Nah, kalau kita katakan ini tidak cukup, tapi cukup. Memang dalam pandangan kita seakan-akan tidak cukup, tapi alhamdulillah cukup, bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Kadang-kadang ada yang 2 jam tidur, siap, tidak terganggu kesehatan tidak. Nah, jadi yang pertama, kita kalau dulunya sibuk dengan segala permasalahan-permasalahan, baik masalah pribadi, ya, masalah yang berkenaan dengan masyarakat, berkenaan dengan keluarga, kita mulai merenggangkan jiwa kita dari luhur. Yang kedua, wal inabah ila daril khulud. Kita dalam kehidupan selalu terpikir untuk ke depan. Ke depan mana? Kepada daril khulud. Mana daril khulud? Yaitu negeri akhirat. Nah, jadi bukan dalam arti kalau kita inabah kepada daril khulud, kita membelakangkan dunia, ya, sehingga kita tidak mau ini itu dan sebagainya, sehingga tidak perlu mencari kekayaan, tidak perlu, bukan. Itu semuanya bukan. Sekalipun kita menjadi orang kaya raya, tetapi hati dan perbuatan kita tetap kepada daril khulud. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia merupakan orang konglomerat, orang kaya raya, khalifah yang kedua. Tetapi dia tidak pernah luput satu waktu saja daripada berjamaah, daripada segala ibadah-ibadah. Nah, sehingga dia berkata, la tazuku ni'matad dunya illa bi ibadatillah. Tidak merasa puas kita hidup di alam dunia, kita miliki nikmat Allah illa bi ibadatillah, terkecuali dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya raya, ya, tidak merasa puas kehidupan dunia, nikmat yang dimiliki, kecuali ibadat kepada Allah. Kalau kita lihat tentang ibadat yang berkenaan ibadat maliyah, Sayyidina Utsman bin Affan, kalau sehari-hari mendapat keuntungan ya 30 juta, ya 20 juta fisabilillah, 10 juta untuk pribadi, keluarga dan sebagainya, dan tambahan modal kerja. Apakah kita sanggup sebenarnya? Tidak. Ya, kita bisa membaca saja, tapi dalam berbuat kadang-kadang orang ya minta terkah tagli-gli le pembica. Kawan haru mana sih hotel Jumat tanya ragam kan hotel Jumat sejak Jumat mereka dah persiapkan BO ribe sabi lah BO 2 ribe dikurung-kurungi 5 ribe ya 10 ribe dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kita berbuat, ya, kita berbuat. Dan juga sering sampaikan di Kurunyo di daya hotel jak Jumat benar sedekah. Kadang-kadang lebih daripada belongko orang pun pamanya, lebih daripada belongko mesin, lebih dia apa? Karena katanya dari rame-rame lu, pamanya karena ada 2 bom masjid pertama kita jam 3, masjid yang kedua kita jam 3 itu, kan? Nah, kena kulingka 3 kiri. Jadi banyak 3 madu-madu napeng mepeng 3, ya, keserka di masjid. Jadi padung ke jalan Jumat 3 kali 3 juta. Ale dah. Jadi dalam hal tersebut handro beile 5 ribu haru pakan yang keban karena kita hana tak miliki hana maras
Hanata sadari bahwa zul nikmat Allah di alam dunianya adalah dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, isti'dad lil mauti. Kita ya mempersiapkan diri bagi mati. Ya, mempersiapkan diri bagi mati. Seumpama kita pada hari ini dan juga waktu yang lain, kenapa kita berbuat yang terbaik? Ini adalah merupakan persiapan bagi mati. Maka dalam hal tersebut, kenapa orang tidak mempersiapkan diri bagi mati? Ya, kalau kita lihat di lapangan, orang tidak peduli dia akan mati dan sebagainya. Kenapa? Ini bisa kita pertanyakan. Karena mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya dalam kita mengambil pengertian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Artinya takwa yang sebenarnya. Sehingga hati-hati di setiap Jumat menganjurkan ittaqullah haqqa tuqatih. Takut olehmu akan Allah sebenar-benar takut. Tetapi kita tidak punya takut. Seakan-akan biasa-biasa saja. Ya, hati kebawa bahawa ke ittaqullah. Tapi ini hana mufhum. Sehingga dalam hal itu, kenapa kita tidak mengambil makna di barat? Karena kita tidak punya konsep. Ya, kalau kita punya konsep dalam bertakwa kepada Allah, tentu saja kita mempersiapkan diri. Karena ada beberapa catatan ataupun konsep dalam kita bisa ya lewat iman yang lewat iman yang kita miliki, kita akan menjadi orang yang muttaqin. Di antaranya yaitu bahwa manusia ayyatazakkaral mauta. Kita harus ingat bahwa kita akan mati. Dan tidak ada dalam sejarah bahwa kita kekal hidup di alam dunia, tidak. Kita pasti akan mati. Dan mati itu rahasia di Allah. Ya, rahasia di Allah, bukan menyatakan kamu besok, kamu lusa, tidak. Hanya ya itu adalah rahasia Allah. Sehingga Luqmanul Hakim pernah mengingatkan kepada anaknya, ya bunayya la tu'akhiri taubata. Wahai anakku, jangan kamu mengundur-undurkan waktu untuk bertobat. Ya, karena kita anggap masih muda, baru 20 tahun, 23 tahun, ini masih panjang masanya. Sehingga kita undur-undurkan diri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tu'akhiri taubata. Jangan kamu mengundurkan waktu untuk bertobat. Karena kita semuanya dalam keadaan bersalah dengan Allah. Maka setelah kita ya terlanjur atau sengaja dalam berbuat kesalahan dengan Allah, kita bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Fainal mauta ya'ti baghtatan. Karena mati itu bisa akan datang sewaktu-waktu dengan tidak kita sangka. Kadang-kadang keluar dari majelis ta'lim ini, kita ditabrak, kita ini, kita itu dan sebagainya. Nah, sekalipun ada permasalahan, apalagi yang seperti sekarang ini, wabah yang merajalela, bukan di Aceh, bukan di Indonesia, tapi dunia, ya, gempar dunia dengan virus yang terjadi sekarang ini yang disebut apa? Corona, ya. Nah, tapi kalau virus yang ada di Lonibong sudah dari dahulu sampai sekarang masih ada virus corona, bukan corona, ya, ada virus corona sana di Lonibong. Kalau pernah sehingga bisa masuk, ya, istirahat di situ, makan kuapli dan lain sebagainya. Warung corona, tidak apa-apa, tidak ada, bukan virus. Jadi sudah lama di Lonibong, sudah 10 tahun lebih, sampai sekarang masih hidup corona. Tapi ini virus corona ini memang suatu hal yang sangat-sangat artinya membahayakan
terutama sekali dalam mengatasi. Ayo kita sama-sama melawan, memerangi corona. Jadi bagaimana kita memerangi? Coba kita lihat liburnya sekolah ini itu, memang ini suatu hal yang ganjil. Masya Allah, kalau umpamanya sampai imbasnya nanti ini waktu salat Jumat ya, tidak dibenarkan salat Jumat di masjid-masjid ya, dan sebagainya. Ada seperti kita lihat dan kita baca bahwa di Kuwait itu sudah ada azan, shallu fi buyutikum, bukan lagi hayya ala shalah, shallu fi buyutikum, sekalipun itu ada nas ya yang mengatakan bahwa itu boleh dibacakan, tapi sudah agak berlainan. Sembahyanglah kamu di rumah-rumah kamu. Sehingga terkejut kita bahwa juga bukan di sekolah saja ditutup, daya-daya banyak sekarang juga yang ditutup ya. Mungkin daya-daya yang berkenaan ada hubungan dengan daya terpadu ya. Seumpamanya kalau kita di Langsa ini saya dengar Tungku Syekh Muhajir ya, ini ditutup. Jadi acara hari Minggu ini dibatalkan lagi ya, karena virus corona ya, dibatalkan. Juga saya ada acara di Masjid Raya Samalanga tanggal malam Sabtu besok. Ini pun sudah dibatalkan, tak jadi lagi. Ada juga satu tempat lagi dibatalkan juga. Jadi dalam hal ini kenapa? Ya, mungkin padahal kalau memang itu sudah terjadi bala, Allah menurunkan bala karena itu adalah sebagai teguran kita kepada kita umat Muhammad, kepada umat manusia umumnya ya, terutama sekali kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada masa Rasulullah juga ada wabah ya, ada wabah yang terjadi pada masa Rasulullah ya, Allah memberikan bala. Sehingga pada waktu itu kalau nggak salah tahun kedua hijrah Rasulullah datangnya bala di kota Madinah, sehingga waktu itu Rasulullah membaca kunut ya, sehingga disebutkan dengan kunut nazilah. Setiap waktu salat dibaca kunut. Jadi saya sembahyang zuhur di Sungai Pau ada baca kunut nazilah kan. Nah, jadi dalam hal tersebut ini adalah satu jalan untuk kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau daya Darul Huda di sana di langit kami nggak tutup ya, nggak tutup ya, pengajian santri seperti biasa dan juga tidak menghambat orang-orang yang masuk, terutama sekali orang-orang tua. Ini kalau jam 3 sampai jam 4 1 jam penuh, mungkin sampai mencapai 300-400 orang tua, mama, ayah ya, abang, adik mengantarkan kenduri, mengantarkan persiapan kepada santri. Nah, jadi kalau kita menghambat ya, kita mau katakan bahwa yang masih di daya tidak boleh keluar, yang sudah pulang kampung tidak boleh balik, orang-orang tua tidak boleh menjenguk dalam masa 14 hari ya. Mungkin walaupun daya kita sana pagarnya seperti LP ya, lembaga pemasyarakatan 3 meter panjang pakai kawat lagi ya, bisa lolos, tidak lolos pada waktu siang, bisa lolos di waktu malam. Yang laki-laki, yang perempuan nggak mau, yang perempuan nggak bisa kecuali terbang. Nah, dari daya terbang ke kampung itu bisa saja. Jadi ini adalah merupakan bala daripada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti panasnya dari matahari dan semua luar biasa ya. Ini merupakan cobaan-cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sadar atau tidak? Yang lucu semuanya, sekolah ditutup ya. Ini kita bukan menghina pemerintah kan, itu kebijakan pemerintah. Kalau dia lihat pidato Pak Anies Baswedan ya, semua tempat sekolah, tempat pertemuan-pertemuan sampai kepada tempat pengajian buat sementara ditutup. Kenapa di bar, di Ancol terbuka? Ini yang menjadi masalah ya. Di bar ataupun di Ancol ya, luar biasa, pakaian telanjang dan sebagainya, masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan iman,
Ini sangat-sangat bertentangan. Nah, jadi karena demikian kita sering-sering saat ini waktu sendirian berjamaah, kami menganjurkan sana setiap salat Jumat, setelah salat harus kita baca dengan qul ja'al haq wa zahaqal batil sekurang-kurangnya 7 kali. Nah, hanya yang demikian itu bisa kita menolak bala. Ya. Kalau dulunya orang tua kita masa dulu, apabila turunnya wabah seperti kejadian saya masih kecil dan juga kena penyakit cacar waktu itu tahun 64 ataupun 63 ya. Nah, menyoih haji halatika demo. Kaya lampu cuun. Cok bukoh pucuun karena waktu jamun bupanena dinyo kan hanasi anak dipangin. Ya. Bu lampu cuun. Nah, dan balik haji ke semua badan. Rupanya Allah memberikan kelapangan daripada bala tersebut dengan baca qul ja'al haqqu antar kampung. Kampung itu antar lerung. Nah, menyalok, banyak rugi, ya, banyak rugi. Jadi dalam hal tersebut itu adalah satu jalan untuk Allah melepaskan, menghindarkan daripada bala yang telah yang telah meliputi seluruh dunia. Ya, sudah hampir 200 negara yang sudah terkena bahaya virus ya corona itu dulu. Jadi alhamdulillah kita umat Islam jangan gegabah dan jangan berbangga. Nah, lagi orang kena, jadi orang Islam anak kenang, jangan kenang Cina, mau duduk kenang dulu Islam. Ya, nah, kalau kita yang haji aja umrah, haji dah umrah. Ya, nah, ilunya haji orang sini merasa ada ngati kulo, sampai kadang 18 orang anak lupa lo. Ya, dan hal-hal ini, mudah kalian ahli akal pahaman kuhuk pilih haji ya. Nah, jadi dalam tersebut adalah isti'adad lil mauti. Kita persiapkan diri untuk mati. Tentu saja segala permasalahan ibadat yang harus tepat dengan ilmu yang merupakan teman kita di alam kubur dan seterusnya. Qabla nuzulil mauti. Kapan kita persiapkan? Sesudah turun mati. Artinya bagaimana turun mati? Sesudah artinya datangnya mati. Kalau kita sudah mati mau kembali walaupun satu saat saja tidak akan bisa kembali lagi kepada yang apa kita tuntut di alam dunia. Tidak Allah memberikan lagi izin dan kesempatan. Jadi kepada kita masih kesempatan yang sangat luas, baik kepada yang pria maupun wanita. Kita masih muda, Allah memberikan umur, terus kita berbuat yang terbaik untuk kepentingan dunia dan juga untuk kepentingan akhirat. Mungkin ini buat sementara. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma asna akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu fadudhu ilaina indah tiyajina ilai wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa shrah bi sudurana wasta'mir bi abdanana wa amtalik bi lisanana wa qawi bi azmana bi haulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin.